orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Masalah senjata, nah ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan, senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan longsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis. Ya, berarti kan kira-kira ya, teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjata bagaimana itu yang perlu kita cari ya bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Bersama kami kini sudah ada Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Helmi Santika. Selamat malam Pak Kapolda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, pertama-tama Pak Kapolda kami ingin mengetahui ya seperti apa perkembangan terbaru dari kasus penembakan kepada 3 orang polisi yang kemudian berujung pada gugurnya ketiga orang polisi dalam operasi penggerebekan kemarin. Seperti apa Pak sejauh ini perkembangan? Sampai dengan saat ini tim masih berjalan, bahkan kita juga akan mengambil keterangan beberapa orang lagi ya, dan saat ini semua sedang berjalan. Bahkan besok itu juga akan ada kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Denpom kepada anggota kami yang melakukan penindakan pada saat itu, dan ada 13 orang yang mana dari ke-13 orang itu terdapat 4 orang yang melihat, mengetahui dan kenal. Ini kita coba combine mencocokkan tadi seperti saya katakan melengkapi, saling melengkapi berdasarkan pengakuan yang bersangkutan ada di lokasi tempat kejadian, sehingga pengakuan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Kemudian ada juga tersangka dalam kasus perjudian yang kita jadikan saksi yang hadir di sana atas undangan yang dibuat oleh dan disebarkan oleh oknum ini, sehingga itu menguatkan bahwa yang bersangkutan ada di lokasi. Yang kedua, dia juga mengaku bahwa dia menembak, sehingga fakta peristiwa dia menembak ini harus kita cari alat bukti yang mendukung itu. Namanya Z ini yang menjadi saksi, dia juga mengetahui, dia melihat bahwa oknum ini menunjukkan membawa senjata. Hanya dia tidak mengerti bahwa ini senjata merek apa dan lain sebagainya karena orang awam. Kemudian ada satu yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh tim dari Reskrim. Itu adalah seorang ibu-ibu ya, yang di situ tugasnya dia ya semacam kantin yang melayani, dan dia melihat ada senjata dan lain sebagainya. Kemudian pengakuan yang ketiga adalah menggunakan senjata rakitan atau bukan, ini masih harus kita dalami lagi. Tapi temuan dari pihak kepolisian sendiri terkait dengan pengelolaan tempat judi sabung ayam ini sendiri seperti apa Pak temuannya? Ya kalau dikatakan pengelolaan, ya kita hanya mendapatkan informasi sesuai dengan pada saat penindakan ya, atau istilahnya pembubaran ya, karena Pak Kapolres menyampaikan untuk membubarkan. Nah, pada saat pembubaran ditemukan ada gelanggang, ada ayam, ada hal-hal yang berkaitan dengan perjudian, ada uang tunai 21 juta, ada sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang kalau kita lihat dari platnya itu juga ada sepertinya dari daerah lain. Nah ini mereka datang diduga karena adanya undangan tersebut. Nah ini akan kita kembangkan. Sampai sejauh ini Pak, penetapan tersangka sudah ditetapkan 1 orang tersangka begitu ya. Sebetulnya siapa tersangka ini dan kemudian apa peran? Dia adalah seorang pemain yang datang karena ada undangan tadi. Artinya sebetulnya awalnya kan membubarkan, tapi karena ada peristiwa tembak-menembak,
yang menimbulkan korban, yang bersangkutan kita amankan, kita tangkap supaya bisa juga menjadi saksi, ya, supaya bisa menjadi saksi atas peristiwa itu. Karena dia ada di lokasi, kemudian datang, bermain dan lain sebagainya, ya kita tetapkan dia juga sebagai tersangka perjudian. Tersangka perjudian sabung ayam, tetapi juga sebagai saksi untuk peristiwa penembakan itu. Hingga kini Polda Lampung dan Kodam 2 Sriwijaya masih terus mendalami kasus penembakan 3 orang polisi dalam operasi penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. 1 orang tersangka telah ditetapkan dan sejumlah orang lainnya masih buron. 2 anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini masih berstatus sebagai saksi dan hingga kini tengah diperiksa di Denpom Lampung. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap agar kasus ini segera selesai dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.